سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي شيخ الإسلام والدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ونفعنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل المخلوقين من أهل السماوات والأرضين أي أرفعهم وأشرفهم في الدنيا والآخرة. Afdalul makhlukina, paling utamanya segala makhluk, min ahlis samawati wal ardina, nyatalah dari penduduk langit dan penduduk bumi. Ai artinya arfa'uhum wa asyrafuhum, paling tinggi mereka ahlus samawati wal ardin, wa asyrafuhum, dan paling mulia mereka fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa yalihi, dan mengiringi akannya Nabi Muhammad Sayyiduna Ibrahim oleh Sayyiduna Ibrahim, summa Sayyiduna Musa, kemudian Nabi Musa, summa Sayyiduna Isa, kemudian Nabi Isa, summa Sayyiduna Nuh, kemudian Nabi Nuh, summa baqiyatul rusuli, kemudian sisa para rasul, kemudian rasul yang lain selain empat ini. Jadi urutannya yang paling utama, makhluk yang paling utama, yang paling mulia adalah pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, baru rasul yang lain. Yang Nabi Imani terkenal dengan ulul Tsummal anbiya'i ghairul rusuli, kemudian nabi-nabi yang lain yang bukan rasul. Jadi selesai ulul azmi itu para rasul yang lain, setelah itu para nabi yang bukan statusnya rasul, hanya nabi saja. Wa hum mutafadiluna fima bainahum indallahi ta'ala, dan bermula mereka anbiya, mutafadiluna ialah saling berlebih, saling mempunyai keutamaan. Fima, pada sesuatu, bainahum, di antara mereka, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Nah, kalau para nabi yang lain itu masing-masing ada kelebihannya. Nabi ini ada kelebihannya, nabi ini ada kelebihannya. Tsumma Jibrilu, kemudian setelah para anbiya yaitu Nabi malaikat Jibril, tsumma Mikail, kemudian malaikat Mikail, tsumma Israfil, kemudian malaikat Israfil, tsumma Israil, kemudian malaikat Israil, tsumma baqiyatu asail malaikati, kemudian sisa ketua para malaikat, pemimpin-pemimpinnya para malaikat. Karidwan, seperti malaikat Ridwan, wa Malikin, dan malaikat Malik, wa hamalatul arsy, dan malaikat yang membawa aras, malaikat yang menopang aras, wal karubina, dan malaikat karubin. Siapa malaikat karubin? Wa hum al-hafuna bihi, dan bermula mereka yang malaikat karubin ialah malaikat yang mengelilingi aras. Jadi di samping ada malaikat yang menopang aras, ada juga malaikat yang mengelilingi aras. Jadi kerjanya mengelilingi aras. Kenapa kok dinamakan karubin? Summu bidzalika, dinamakan mereka malaikat karubin, bidzalika, dengan karubin, di annahum, karena sungguhnya mereka malaikat, mutasadduna lidu'ai, ialah bersedia, lidu'ai, untuk mendoakan, biraf'i ma nazala, dengan mengangkat sesuatu yang turun, ia sesuatu, bil ummati, dengan umat Nabi, minal karubi, nyatalah dari kesedihan. Jadi kenapa malaikat yang mengitari aras itu dinamakan karubin? Karena malaikat itu tugasnya, seandainya ada salah seorang di antara umat Nabi itu diturunkan kesedihan,
maka malaikat itu berdoa agar kesedihan yang menimpa umat tersebut bisa diangkat. Itu tujuannya. Makanya karena malaikat tugasnya berdoa agar menghilangkan kesedihan, karub, maka dinamakan karubi. Tsumma sulaha'u hadhil ummati, kemudian orang-orang solehnya umat ini, kas-sahabati, seperti para sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi'in, wa syuhada'i, dan para syuhada, tsumma awamul malaikati. Kemudian setelah orang-orang soleh tadi, siapa lagi yang paling utama? Awamul malaikati, malaikat secara umum. Wahum ghairu ru'asaihim, dan bermula mereka awamul malaikat ialah selain pemimpin-pemimpin mereka. Jadi selain ru'asaul malaikat itu derajatnya di bawah orang-orang soleh. Makanya manusia itu kan sebenarnya bisa berstatus lebih mulia dari malaikat, bisa berstatus lebih hina dari binatang. Ketika manusia dapat mempergunakan akalnya dengan sebaik-baiknya sehingga melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka manusia tadi bisa derajatnya itu melebihi malaikat. Kenapa? Karena manusia diberi nafsu sedangkan malaikat tidak. Jadi wajar malaikat taat sama Allah. Kalau manusia udah diberi nafsu tapi karena masih menggunakan akal, derajatnya ditinggikan daripada malaikat. Tapi sebaliknya, udah diberi akal manusia tapi kok tingkah lakunya sama seperti binatang, nikah tanpa akad, apalagi itu tidak tahu emak, tidak tahu tetangga, tetap dikawini semuanya, aurat tidak dibuka, buang air sembarangan, itu kayak binatang kan? Maka hinanya lebih hina daripada binatang. Kenapa lebih hina dari binatang? Karena binatang tidak diberi akal, sedangkan manusia diberi akal. Jadi tinggal pilih mau menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat atau menjadi makhluk yang lebih hina dari binatang. Wa afdhalus sholahani, dan paling utamanya orang yang soleh, Abu Bakrin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, thumma Umaru, kemudian Sayyidina Umar, thumma Utsmanu, kemudian Sayyidina Utsman, thumma Aliun, kemudian Sayyidina Ali, thumma sittatul baquna minal asyratil mubasysyirina bil jannati. Kemudian 6 orang yang tersisa dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan masuk surga. Minal asyratil mubasysyirin bil jannati, 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Di 10 orang itu kan termasuk 4 Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, lalu yang paling utama yang nomor 5 adalah 6 orang yang selain 4 ini. Tsumma ahlu ghazwati Badrin, kemudian sahabat yang ikut perang Badar. Tsumma ahlu ghazwati Uhudin, kemudian yang ikut perang Uhud. Tsumma ahlu bai'ati Ridwan, kemudian para sahabat yang ikut bai'atul Ridwan. Tsumma baqiyatus sahabati, kemudian sahabat yang lain, sisanya sahabat. Tsumma tabi'una, kemudian para tabi'in. Wa afdaluhum, dan bermula paling utamanya tabi'un, Uwais al-Qarni, yaitu Uwais al-Qarni. Tsumma atba'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita nomor berapa ya? Kita udah tabi'ut tabi'in. Jadilah masih ada cantelannya, masih ada 4 poin. Takutnya tabi'ut tabi'in kufar, bahaya. Atau tabi'ut tabi'in siapa? Kalau perempuan ini siapa ya? Siapa perempuan solehah yang kenal? Ratu Al-Mukarram, Mukarramu ya. Al-Mukarramu, yang dimuliakan.
ala ghairihi atas selainnya Nabi minar rusulinya telah daripada Rasul dimuliakan bil Qur'ani dengan Al-Quran. Salah satu keutamaan Nabi Muhammad adalah beliau diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir. Wahwa dan bermula ianya Al-Quran al-kalamul munazzalu alaihi lil-ijazi, ialah kalam yang diturunkan atas Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Lil-ijazi, untuk melemahkan orang-orang yang menentang. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dinilai sebuah ibadah, bitilawatihi dengan membacanya Al-Quran. Artinya al-musabu diberi pahala ala qiraatihi atas membaca Al-Quran, walau biduni ma'rifati maknahu, sekalipun tidak tahu maknanya Al-Quran. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selain Al-Quran, minal azkarinya telah dari zikir-zikir. Fa innahu, maka sungguhnya ghairul Quran la yusabu alaihi, ialah tak diberi pahala atasnya selain Quran, tak diberi pahala qari'uhu, akan orang yang membaca selain Al-Quran, illa idza arafa maknahu, kecuali apabila mengetahui ia qari akan maknanya ghairul Quran, walau ijmalan, sekalipun secara global. Wal ahadisu, ini bisa hadis. Kalau hadisu mubtada, kalau dibaca ahadisi atau kepada azkar. Wal ahadisu, dan bermula hadis-hadis, wa baqil ulumi, dan ilmu-ilmu yang lain, la yusabu alaiha, ialah tak diberi pahala atasnya hadis dan baqil ulum, min haitsu qira'atu lafziha, dari sekira membaca lafaznya hadis. Wa inna ma yusabu, dan hanya diberi pahala, alaiha atas ahadis, wa baqil ulum, min haitsu ta'limuha, dari sisi mengajarkannya hadis dan baqil ulum, wa ta'allumuha, dan mempelajarinya hadis dan baqil ulum, wa kitabatuha, dan menulisnya. Jadi ada tiga, ada Quran, ada zikir, dan hadis serta ilmu yang lain. Bedanya apa? Bedanya kalau Quran kita baca, baik kita tahu ataupun tidak maknanya, tetap diberikan pahala, bahkan satu huruf satu pahala. Kalau seandainya zikir yang lain selain Quran, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, kita diberi pahala kalau kita tahu maknanya, minimal makna global. Misalnya alhamdulillah, maknanya itu kita memuji Allah. Astagfirullah, maknanya kita minta ampun sama Allah. Apalagi alhamdulillah, Allah akbar, maknanya kita misalnya meninggikan Allah. Minimal secara global. Tapi kalau kita zikir tanpa tahu artinya, apalagi main-main, subhanallah, tasbihnya kan, kita tarik subhanallah. Ini ada kawan saya, apal faedahnya ya. Jadi tasbih itu satu-satu, berarti enggak tarik ujung, sekali tarik subhanallah. Jadi sekali 3 kali tarik sampai ke ujungnya lagi, sampai 99. Tak ada gunanya. Jadi zikir, makanya kita zikir setelah sholat itu jangan mikir yang aneh-aneh ya, renungkan. Karena kalau enggak dapat pahala nanti. Astagfirullahaladzim, minimal astagfirullah, meminta ampun oleh aku, Allah akan Allah. Nak perlu seperti itu. Jadi astagfirullahaladzim, intinya kita minta ampun sama Allah, kita ini banyak dosa. Tak perlu kalian arti ini apa kedudukannya. Susah saja, malah sama kayak sholat. Sholat itu sama kayak setelah takbir itu apa? Iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Nah, kalau kalian itu kan kontrak sebenarnya ketika kita mau sholat itu, inna sholati wa nusuki, Allah, sholatku ini, ibadahku ini, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Nah, ternyata pas baca Fatihah ingat yang lain, itu kan kita keluar dari komitmen kita sama Allah. Gimana yang tak belajar, bagaimana bisa tahu apa makna bacaan dalam sholat? Ya minimal mungkin mereka itu terbebas dari
dosa. Ya, kenapa? Karena sudah melakukan kewajiban. Tapi akan mendapatkan pahala. Allah alam ya. Terutama kalian kita yang belajar di pondok jangan sampai seperti itu. Jadi kalau zikir itu benar-benar zikir. Jangan tidur ya. Usahakan subuh tuh jangan tutup mata pas zikir tuh. Yakin saya meskipun kalian tak ngantuk tutup mata yakin tidur nanti itu. Usahakan buka mata meskipun tak ngantuk buka aja mata. Astagfirullahaladzim. Biar lebih khusyuk Ustaz. Kalau pas sujud tutup mata apa hukumnya? Dipatut mungkin apa? Makruh ya. Al-Azizu Al-Azizi naat ke Quran bil Quranil Aziz. Al-Aziz ay alladzi la nadhira lahu, artinya yang tak ada bandingan lahu baginya Quran. Al-mamnu min taghyirihi, yang dilarang dari mengubahnya Quran, atau tahrifihi, atau mengubah atau memalsukan segala, atau memalsukan Quran li hifzillahi lahu, karena menjaganya Allah lahu kepada Al-Quran. Cepat ya. Kita bisa bilang al-mu'jizati wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Warahmatullahi wabarakatuh.